Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melani Safira Putri, NIM 2018-31035. Di sini aku akan membahas tentang pahlawan Prof. Dr. Soeharto. Prof. Dr. Soeharto adalah pahlawan nasional Indonesia, ahli bedah dan telah berjasa mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Soeharto di Surakarta yang menjadi tempat dirawatnya penderita cacat jasmani. Beliau lahir di Boyolali, Jawa Tengah. Soeharto dilahirkan di Desa Kembang, lereng Gunung Merbabu, termasuk Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Mei 1912. Ayahnya bernama Sastro Soeharjo, pernah menjadi lurah atau kepala desa. Pak Sastro Soeharjo adalah keturunan abdi dalam, pegawai Keraton Surakarta. Putranya ada 7 orang dan Prof. Dr. Soeharto adalah putranya yang keempat. Soeharto hidup dan dibesarkan di lingkungan pedesaan dengan penuh kesederhanaan. Di antara putra dan putri Pak Sastro Soeharjo adalah Soeharto yang paling nakal. Karena itu kakeknya memberi sebutan si jago abang atau jago merah. Pada tahun 1919, Soeharto di sekolah dasar berbahasa Belanda di Salatiga. Ia termasuk anak yang cerdas dan tidak pernah nakal. Ketika Soeharto duduk di kelas 5, ayahnya meninggal dunia sehingga ibunya lah yang menjadi penopang keluarga dengan berjualan nasi. Namun, makin lama beban keluarga semakin berat sehingga kedua kakak Soeharto berhenti sekolah. Kakak Soeharto lalu bekerja sebagai carik dan kemudian diangkat menjadi lurah. Dengan kedudukan sebagai lurah, itu kakaknya membantu biaya pendidikan Soeharto. Di masa kanak-kanaknya, Soeharto dalam keadaan prihatin. Ia turut membantu ibunya menjual tembakau dengan berjalan kaki. Soeharto membawa tembakau di atas kepalanya menuju kota Boyolali. Tetapi justru keprihatinan itu menempa Soeharto menjadi pemuda yang kuat, ulet dan tidak mengenal perasaan rendah diri. Pada tahun 1926, Soeharto menempatkan sekolah dasar atau HS dengan angka yang memuaskan. Ia lalu melanjutkan sekolahnya di SMP Mulo di Solo, lalu ia melanjutkan lagi di AMS atau SMA Paspal di Yogyakarta. Sesudah tamat AMS, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Sekolah Kedokteran Nias di Surabaya. Selama menjadi mahasiswa, ia juga tetap berkecimpung dalam kesenian. Ia mendirikan perkumpulan kesenian siswa Mataya di Surabaya. Pada tahun 1939, Soeharto lulus ujian Nias dan berhak menggunakan gelar Indis Arts. Ia mulai bekerja di Rumah Sakit Umum atau CBC Surabaya. Di samping itu, ia selalu giat menambah pengetahuan dan memperdalam ilmu bedah hingga akhirnya mencapai dokter spesialis ahli bedah. Dr. Soeharto tidak lama bekerja di Surabaya karena berselisih dengan seorang suster berkebangsaan Belanda yang dirasakan merendahkan martabatnya. Dengan tidak bijaksana, suster tersebut memerintahkan Dr. Soeharto. Meskipun Dr. Soeharto masih muda dan pengalamannya belum begitu luas, namun ia sadar bahwa sikap suster tersebut tidak pada tempatnya. Namun dalam urusan tersebut, ia tidak beruntung. Ia dinyatakan sebagai pihak yang salah karena ia lalu dipindahkan ke Tapang, Kalimantan Barat. Berangkatlah ia ke Tapang. Dalam perjalanan di Ketapang, ia singgah di Pontianak dan ibu kota Kalimantan itu. Ia menemukan jodohnya, yaitu gadis Johar Insiah, putri Dr. Agus Jam yang sudah lama berkumin di Pontianak. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.